bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online GKKI Penabur Benih. Selamat sore, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang besar sudah siap untuk memberkati saudara dan saya, sudah siap memulihkan kita semua. Dan sore hari ini ada satu kuasa yang sangat luar biasa terjadi. Mari kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta supaya Tuhan akan memenuhi tempat ini dan dimanapun saudara berada, untuk kita boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, ambil alih semuanya Bapa. Seberapa pun kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini, siapkan hati kami Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, bukan hanya sebatas pergelangan kaki atau sebatas pinggang, tapi sampai seluruh roh jiwa tubuh kami tenggelam bersama dengan-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, kita akan sama-sama mengangkat pujian. Kalau hanya anugerah Tuhan yang menghiasi kehidupan kita. Mari kita membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari bersama katakan, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Percaya Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. syukur kita bersama katakan, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Sekali lagi harapan. kau hiasi kehidupanku. Mari dengan bersyukur katakan, Kau hiasi apakah ada kehidupanku kita sore hari ini dengan kemurahan-Mu. kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya terima kasih Yesus, Engkau sangat
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih. Terima kasih. Mari yang berbahagia. Apapun yang bahagia sore hari ini. Kita lihat Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang
Roh Kudus Tuhan, jamah kami ya Raya Ramasena. Haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Hinamaya Ralamaya Ramasena. Hinamaya Ralamata Kata Sekerete Kesena. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini maupun di rumah-rumah. Setiap anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah sore hari ini Bapa. Tuhan, lawat kami, jamah kami, pulihkan kami. Ore de betaka sekere betaka sana. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah saul bagi jiwa kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kami bersyukur. Biar Allah yerebete kesenai. Kami bersyukur. Syadara bara-bara kata kesekere benteng kesanai. Glory. Syadara bara-bara kesenai. Bapak, kami membuka hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Saat sore hari ini sampaikan pesan-pesan-Mu atas kami Bapa. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-Mu, turun atas hamba-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu yang baru. Aku akan memakai otoritas yang Tuhan berikan atas hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami, membangkitkan iman kami. Firman-Mu merema dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Kurabata sekere bete kesena. Mari Roh Kudus ambil alih. Kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Kurabata sekere bete kesena. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Urapi kami semua yang di rumah-rumah maupun di tempat ini Tuhan. Lawat kami. Share Lord Jesus. Inai. Tuhan Yesus, Lord. Berbicaralah Tuhan. Aku bersyukur Pak. Hamba remesena. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persilakan Roh Kudus ambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita mau katakan amin. Shalom saudara. Saudara yang di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini, mari buka hati kita. Sama-sama sore hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat saya mau mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan di tengah jemaat umat-Mu? Apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Saya berkata, Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Aku mau mendengar suara-Mu. Aku mau mendengar suara-Mu, Roh Kudus.
saat saya memuji, saat saya menyembah, saat saya masuk di dalam hadirat-Nya. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya rasakan lawatan-Nya. Saya rasakan kasih-Nya begitu luar biasa. Dan Tuhan katakan, anakku, sampaikan kepada umatku bahwa tahun 2021 adalah tahun pemurnian, saudara. Ini yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Tahun 2021, saudara, di minggu yang ketiga ini, saudara, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita melihat, bencana, tantangan COVID, krisis terjadi di bangsa-bangsa, terjadi di Indonesia, terjadi di kota-kota, di daerah-daerah. Dan Tuhan ingatkan buat saudara dan saya malam hari ini, ini tahun pemurnian, saudara. Pemurnian, Tuhan katakan akan banyak ujian untuk anak-anak Tuhan. Saudara, lewat persoalan yang menimpa bangsa-bangsa, yang menimpa Indonesia, yang menimpa setiap keluarga-keluarga, bahkan yang menimpa setiap kehidupan saudara dan saya. Namun satu hal, saudara, Tuhan Yesus berjanji buat saudara dan saya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, mari kita buka. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di mana Tuhan berjanji di tengah masa pemurnian ini, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menunjukkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ada amin, saudara. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara dan saya. Di tahun pemurnian ini, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, jangan ragu. Tuhan berbicara bagi setiap kita di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Tuhan ingatkan, jangan takut, karena aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan berjanji bagi saudara dan saya, tidak pernah sekalipun aku membiarkan engkau, anak-anakku yang kukasihi. Itu yang Tuhan sampaikan, saudara. Saudara, di dalam segala hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan izinkan terjadi di tengah bangsa-bangsa, di tengah Indonesia, di tengah keluarga. Saya percaya, saudara, di masa pemurnian ini Tuhan katakan ketika Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya demi kebaikan, kata Tuhan. Karena Tuhan mau kita semakin hari semakin dimurnikan sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan mau kita semakin dimurnikan sehingga pada akhirnya, saudara dan saya memiliki karakter Kristus di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, Tuhan katakan, kenapa pemurnian ini mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu?
Saat saudara dan saya mengalami pemurnian dan ujian, saat engkau terus bertahan di dalam pengujian dalam imanmu, maka engkau akan memiliki karakter Kristus. Itu akan terpancar dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Oleh sebab itu, saudara, proses itu sakit. Proses itu memang tidak enak, saudara. Namun percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Ini janji Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Percayalah bahwa Tuhan akan memegang engkau. Bahkan tangan kanan Tuhan selalu menopang hidupmu. Ada amin, saudara? Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi, saudara? Mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa tahun 2021 Tuhan izinkan pemurnian ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku? Satu hal Tuhan katakan buat saudara dan saya malam hari ini. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah buat saudara dan saya. Ada amin? Siapa yang percaya katakan amin, saudara. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan saudara dan saya. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Untuk itulah saudara, kita dibentuk karakter kita. Untuk itulah kita diproses. Supaya apa, saudara? Supaya kita memiliki kualitas di dalam iman yang tinggi. Ada amin? Itulah yang kerinduan Tuhan. Saya belajar dari Ayub. Mungkin saudara sudah banyak mendengar cerita tentang Ayub. Ini tokoh satu-satunya di Alkitab yang banyak masalah, saudara. Yang masalahnya bertubi-tubi. Persoalan dia alami juga bertubi-tubi, saudara. Saya diingatkan oleh Ayub. Bagaimana dia mengalami serangkaian penderitaan-penderitaan di dalam hidupnya. Yang mungkin secara manusia gak adil, saudara. Kenapa gak adil? Karena Ayub ini orang yang intim dengan Tuhan. Bahkan Ayub ini juga orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Ayub ini orang yang setia pada Tuhan. Tapi kenapa dia mengalami serangkaian masalah, persoalan di dalam hidupnya? Kalau secara daging gak adil, saudara. Kok orang yang dekat sama Tuhan, kok orang yang setia sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, masalahnya bertubi-tubi? Itu secara pikiran kita, saudara. Namun saudara, saat Ayub mengalami masalah persoalan yang bertubi-tubi, Ayub menyadari, saudara. Ya, nanti kita buka ya ayatnya. Ayub menyadari, saudara. Kenapa? Dia tahu di dalam proses pengujian pemurnian, imannya Ayub tahu bahwa Allah turut bekerja bagi Ayub. Oleh sebab itu, saudara kekasih, begitupun dengan kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari tetap seperti Ayub. Dalam keadaan apapun, Ayub tetap bertahan. Amin. Begitupun dengan kita. Apa yang sedang kita hadapi, alami hari-hari ini, itu adalah sarana Tuhan. Amin, saudara. Proses, masalah persoalan, tantangan, sakit penyakit, kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan pakai itu sebagai sarana, saudara. Untuk apa? Tuhan pakai sarana untuk kita menjadi sebuah karya yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Namun kita harus diproses dulu, saudara. Diuji dulu. Dan saya percaya, saudara, apapun yang menimpa kita hari-hari ini, itu tidak akan melebihi batas kekuatan saudara dan saya. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, percaya, saudara, tidak melebihi batas kekuatanmu. Ada amin, saudara?
Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu kapan proses itu berhenti. Karena Tuhan tahu seberapa engkau sanggup menanggung pemurnian, proses pengujian di dalam hidup. Oleh sebab itu saudara, proses pemurnian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu sangat berguna. Ada amin? Proses pemurnian di dalam hidup saudara itu sangat berguna bagi hidup saudara dan saya. Bahkan bukan kehidupan saat ini saja saudara, tapi berguna untuk kehidupan yang akan datang. Ada amin saudara? Luar biasa saudara, anak-anak Tuhan. Mari saudara, pemurnian yang kita alami itu Tuhan punya tujuan. Tadi saya katakan tujuannya untuk kebaikan saudara dan saya. Bahkan Tuhan sanggup membangkitkan pengharapan di dalam hidup saudara. Tuhan sanggup membangkitkan ketekunan dalam hidup saudara. Saat kau diproses, Tuhan sanggup membangkitkan kesetiaan di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita percaya ketika pemurnian terjadi proses dalam hidup kita, disitulah Tuhan sedang memurnikan iman saudara dan saya. Amin. Tuhan sedang melihat seberapa besar imanmu, pengiringanmu pada Tuhan. Dan itulah Tuhan sedang melatih iman saudara dan saya. Ada amin saudara? Dengan pemurnian, dengan apapun yang terjadi saat ini di tahun 2021, ada rencana Tuhan supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini. Amin. Lebih kuat kata Tuhan. Lebih lagi memandang pada Tuhan. Satu hal Tuhan rindu, saudara dan saya memiliki kualitas iman yang tinggi di dalam Tuhan Yesus. Ada amin. Tuhan rindu saudara punya kualitas yang tinggi, yang baik, yang super saudara. Itu yang kerinduan Tuhan bagi saudara. Kita membuka ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Ini pesan Tuhan saudara. Apa yang harus saya lakukan ketika Tuhan katakan tahun ini tahun pemurnian saudara? Saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membangkitkan kemurnian imanmu yang jauh lebih apa saudara? Tinggi nilainya daripada emas yang apa? Yang fana. Terus yang diuji. Kemudian pemurniannya dengan api. Lalu sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus. Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa saudara. Pesan Tuhan di tahun 2021, bertahanlah di dalam proses pemurnian iman saudara dan saya. Amin. Karena setiap kita harus dapat melalui proses ini. Tantangan di akhir zaman semakin, goncangan semakin dahsyat. Baru minggu ketiga tapi kita melihat goncangan-goncangan terjadi. Namun Tuhan katakan, bertahanlah dalam proses pemurnian imanmu. Setiap kita harus dapat melalui proses ini. Amin. Setiap kita harus bisa melalui pemurnian iman saudara. Bahkan saudara percayalah, kita bisa melakukannya bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Sebab itu kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Allah berjanji, Dia akan menyertai kita. Saudara, Tuhan ingatkan yang kedua saudara, agar saudara tidak goyah.
melihat tantangan zaman yang semakin sulit, goncangan bencana di mana-mana. Saya katakan baru awal Januari, saudara. Namun Tuhan katakan di tengah pemurnian anak-anakku, jangan pernah goyah iman. Amin. Tetap pandang Tuhan Yesus. Tetap minta Roh Kudus selalu menuntun engkau. Tetap minta Roh Kudus untuk selalu menguatkan engkau. Tetap minta Roh Kudus selalu membimbing engkau. Karena saudara, kita tidak dapat berjalan tanpa Tuhan Yesus. Kita perlu tangannya yang selalu menuntun hidup kita. 2021 bukan tahun yang lebih baik, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita akan mengalami hal yang lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Bahkan kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup. Saudara, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Jika kita bandingkan proses pemurnian iman dengan apa saudara tadi? Dengan emas. Itu beda banget. Itu jauh banget bedanya. Apa perbedaannya saudara? Pemurnian emas dengan iman saudara itu gak bisa disamakan. Jika emas, ketika mau menjadikan emas dengan harga yang nilainya mahal, itu dibakar berkali-kali, diproses berkali-kali, dipisahkan berkali-kali. Namun saudara, untuk menjadi emas yang murni, emas yang harganya mahal, emas yang bernilai saudara, itu lewat pemurnian. Maka harga emas lebih tinggi, lebih mahal, karena mengalami proses dibanding perak saudara. Namun beda pemurnian iman saudara dan saya. Ini yang saya dapat pelajari saudara. Iman ini jelas lebih berharga dari emas. Amin saudara. Karena emas adalah barang apa tadi? Emas adalah barang apa firman Tuhan katakan? Barang fana. Emas sudah jelas dikatakan barang fana. Barang yang tidak kekal saudara. Amin. Namun sementara iman saudara dan saya, iman kita saudara, itu akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Amin. Sebab itu saudara, ketika imanmu diproses, ketika imanmu dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan izinkan dalam hidupmu, engkau akan mengalami, itu akan membawa keselamatan jiwamu yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Bahkan iman saudara itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan emas murni. Amin. Luar biasa anak-anak Tuhan. Iman ini saudara firman Tuhan katakan, iman yang berkualitas, iman yang dimurnikan, iman yang dibentuk oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Iman ini akan membawa kepada pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu anak-anak Tuhan, hari ini tantangan apapun, keadaan kondisi apapun, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah kita lemah, kita goyah iman kita. Satu hari saya mau ingatkan, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab itu di balik pemurnian ada rencana Tuhan yang indah. Bukan hanya untuk saudara saat ini, hidup saudara saat ini, tapi kelak suatu saat saudara akan pulang ke rumah Bapa di surga dengan iman yang teguh, dengan iman yang berkualitas, dengan iman yang membawa keselamatan di dalam Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Amin. Sebab itu hari-hari ini ya tetap bertahan. Jangan takut saudara.
Kalau sampai hari ini saudara masih sehat-sehat baik-baik, ini janji Tuhan. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai engkau karena Tuhan tahu setiap hidup kita. Jadi ketika proses itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Itu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin saudara. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mari mau katakan, Allah turut bekerja di dalam rumah tanggaku. Allah turut bekerja di dalam pelayananku. Allah turut bekerja di dalam pekerjaanku. Allah turut bekerja di dalam sakit penyakitku. Allah turut bekerja di dalam proses penderitaan kesulitan yang aku hadapi. Karena aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat hidupku. Imanku semakin naik, imanku semakin bernilai, berkualitas di dalam Tuhan Yesus. Dan yang membawa aku kepada keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tetap memandang Tuhan, tetap fokus pada Tuhan Yesus. Bahkan tetap mengangkat tangan. Amin. Berserah. Dan saya percaya ketika sudah bertahan di dalam ujian, dalam imanmu, janji Tuhan, karakter Kristus ada dalam hidup saudara. Karakter Tuhan akan ada muncul dalam hidupmu. Ada buah-buah dalam kehidupan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya mengundang semua imam-imam untuk kita bersatu berdoa. Glory haleluya. Kita angkat pujianku buka hati. Rohmu yang hidup memenuhi aku. Saudara, firman Tuhan sudah benar. Tahun 2021 adalah tahun pemurnian. Apapun yang kau sedang hadapi, hari ini percaya janji Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah, jangan khawatir. Karena tak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau, umatku yang kukasihi, kata Tuhan Yesus. Sekalipun engkau menghadapi ujian pemurnian, menghadapi penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, persoalan dalam hidupmu, kalau Tuhan izinkan dalam hidupmu, itu mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Mari malam hari ini saudara, kita berserah pada Tuhan. Kita mengangkat tangan. Kita minta belas kasih Tuhan. Kita minta biarlah roh Tuhan yang hidup memenuhi ruang hati kita. Sehingga kita menjadi kuat di dalamnya. Sehingga hidup saudara saya lebih kuat lagi menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Hidupkan imanmu, bangkitkan imanmu. Berjalan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Melewati setiap badai, tantangan, proses. Sehingga engkau lebih bernilai daripada emas yang murni. Emas yang fana punya nilai. Terlebih hidup saudara lebih bernilai. Karena engkau memiliki nilai keselamatan. Hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dengar baik-baik saudara, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidupmu. Sekalipun Tuhan izinkan pemurnian terjadi dalam hidupmu, tapi Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat imanmu yang kokoh. Tuhan melihat imanmu yang berkualitas. Sebab itu Tuhan akan nyatakan janjinya dalam hidup saudara menyertai engkau. Sebab Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai umatnya yang dikasihi. Sebab itu bangun keintiman, bangun bergaul erat dengan Tuhan, bertekun di dalam Dia, setia lebih lagi di dalam Tuhan.
untuk melayani, untuk beribadah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat puji. Saudara yang di rumah-rumah, dalam keadaan apapun kau mengalami proses pemurnian, angkat tanganmu pada malam hari ini. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan Yesus, ini aku. Tuhan Yesus, panggil Tuhan Yesus. Engkau yang terbaring, engkau yang terbaring di rumah sakit karena COVID-19. Engkau yang diisolasi di rumah-rumah. Mari angkat tanganmu dan berkata dengan iman, aku sudah sembuh Tuhan. Aku tahu sakit penyakit mendatangkan kebaikan bagi hati.
Yesus. Bahkan kami percaya COVID-19, kami putuskan mata rantai di dalam nama Yesus. Tidak kami dengar kabar kematian karena COVID. Yang kami dengar kabar kesembuhan di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus, kami berdoa vaksin yang akan dilakukan di bangsa kami, di daerah-daerah, di kota-kota, di mana di tempat tinggal kami pun. Tuhan, aku percaya Tuhan yang menyucikan, menguduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ketika vaksin itu diberi atas kami percaya bukan vaksin yang ada, tapi darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib yang memvaksin kami, sehingga kami sehat-sehat baik-baik di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap orang yang menerima vaksin, diberkati, diurapi oleh Tuhan, mengalami kesembuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam vaksin ini membawa Indonesia jadi sembuh, Indonesia jadi shalom, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Aku percaya shalom turun di tengah bangsa-bangsa, shalom turun di tengah Indonesia, shalom turun di tengah kota-kota, di daerah-daerah. Dan aku percaya lawatan Allah terus terjadi. Dan aku percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami boleh melihat penuaian besar terjadi. Kami boleh melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya shalom-Mu hadir di rumah-rumah. Shalom-Mu hadir di tempat anak-anakku yang mengikuti ibadah. Shalom-Mu hadir di kota kami Sukabumi. Shalom-Mu hadir di gereja Penabur, di jemaat umat-Mu kami taruh. Sekalipun anak-Mu beribadah lewat online, namun aku percaya Tuhan lawat mereka, jamah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Penabur, karena Tuhan mengasihi jemaat umat-Mu. Penabur milik Tuhan, biar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kota Sukabumi, pemerintah, wali kota, gubernur, bahkan bupati, camat, lurah, RT, semua yang ada di tengah pemerintahan yang ada, DPR, MPR di Indonesia, Presiden kami Jokowi. Kami percaya Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Bahkan Tuhan beri kesehatan. Bahkan aku percaya Presiden kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang dari Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh Presiden kami adalah keputusan yang dari Tuhan. Berkati Presiden kami Jokowi beserta seluruh aparat TNI, Angkatan Darat, Udara, Laut, bahkan semua yang duduk di kursi pemerintahan diberkati, diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami penuh rasa syukur. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya doa kami tidak kembali dengan sia-sia dalam hidup kami. Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami dengan iman. Kami percaya apa yang kami imani, apa yang kami perkatakan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan kerjakan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, karena kami percaya inilah waktu kami diberkati Tuhan. Mari saudara yang di rumah-rumah maupun yang di tempat ini angkat kedua tangannya. Kita mau berserah sama Tuhan. Kita percaya saat saudara mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati engkau, untuk menyembuhkan engkau, untuk memulihkan engkau, untuk memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Percaya dengan iman, bangkitkan iman rohmu, kuatkan dan teguhkan, sehingga engkau boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terima dengan iman. Terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anakmu, menantu, cucumu, suami istrimu diberkati Tuhan, bahkan usahamu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan menyertai engkau.
Apapun yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Apapun yang kau rencanakan, Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sebab Tuhan memberkati engkau dengan kelimpahan. Engkau tidak kekurangan, engkau tidak berhemat. Sebab Tuhan Yesus mengurapi engkau. Dengan iman saudara kita menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang Tuhan melanjutkan dalam hidup kami. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman saudara percaya. Ku yakin Engkau memberkati aku.